Akhwati fiddin, para muslimat, rahimanallahu wa iyyakunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan kewajiban bagi kita serta keharusan bagi setiap hamba untuk senantiasa memperbanyak memanjatkan puji dan syukur kepada Allahu Rabbul Alamin yang telah memberikan dan mencurahkan bagi hamba-hambanya begitu banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat tatkala seorang diberikan kemudahan, seorang diberikan taufik, seorang dipilih oleh Allahu Rabbul Alamin untuk bisa melalui hari-harinya dengan ketaatan. Khususnya bagi seorang wanita, seorang muslimah yang sejatinya tidak ada yang membedakan antara dirinya atau seorang wanita itu dengan laki-laki untuk bisa menyempurnakan ubudiyah penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk meraih itu tidak ada jalan yang lain, tidak ada sarana yang paling singkat yang dilalui dan dilewati selain daripada menuntut ilmu syar'i. Makanya banyaklah bersyukur kepada Allah kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat, berikan kepada kita kemudahan untuk bisa senantiasa meluangkan waktu dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian muslimah kita di sore hari ini adalah menggapai kesalehan dengan ilmu syar'i. Judul ini kami pilih atau dipilihkan hal yang menjadi sebabnya adalah yang pertama, perhatikan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yani hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, cara marfu' bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ad-dunya mata'. Dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atus salihah, wanita yang salihah. Setiap kita tentunya menginginkan, mengharapkan dan mengidam-idamkan menjadi sebaik-baik perhiasan dunia. Karena dunia ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran serta melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa sangat tidak ada atau tidak memiliki harga. Bahkan kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unah, dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ternyata di sisi lain, di dunia yang dilaknat ini ada perhiasan. Ya mungkin kalau kita pilihkan juga bahasa lainnya, ada mahkota-mahkota. Ada intan-intan permata. Siapa itu? Adalah seorang wanita dengan syarat dia adalah wanita yang salihah.
Nah, bagaimana membentuk diri, menjadikan kita sebagai wanita perhiasan dunia, yakni wanita yang salihah? Maka tidak ada yang jalan dan jalur yang tepat, jalan yang singkat untuk menjadikan diri kita sebagai wanita sebaik-baik perhiasan dunia, wanita yang salihah, kecuali dengan menuntut ilmu syar'i. Olehnya itu disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kata beliau, lita'alam kullu imra'ah, hendaknya setiap wanita itu mengetahui, memahami, annaha, bahwasannya, lan tuslihu ila salah, dia tidak akan menggapai derajat kesalehan illa bil ilm, kecuali dengan ilmu. Jadi wanita tidak akan menggapai yang namanya kesalehan, menjadi sebaik-baik perhiasan dunia, menjadi wanita yang salehah, kecuali, kata beliau, dengan ilmu. Nah, maka itu dengan ilmulah kita bisa meraih gelar tersebut, yaitu menjadi sebaik-baik perhiasan dunia. Hal ini juga diisyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau mengisyaratkan tentang sebab kenapa wanita itu dinikahi. Ini rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan pentingnya ilmu dan bahwasanya isyarat wanita yang saleh itu adalah orang yang memiliki ilmu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tunkihul mar'ah lil arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, limaliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena nasabnya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, dan karena agamanya. Nabi menyebutkan 4 hal. Ini sesuai dengan tabiat ya, lelaki, khususnya yang normal kan. Yang pertama apa? Dilihat apanya? Limaliha, hartanya. Jadi kalau dari hadis ini menunjukkan bahwasanya harusnya yang matre itu laki-laki. Tapi sekarang kan terbalik. Yang matre wanita. Padahal tabiat seorang wanita kan di rumahnya. Dia mau matre untuk apa? Kan begitu. Dan ini sebenarnya ada kaitan yang banyak ya, yang disebutkan oleh beberapa ulama. Kenapa di antara hal yang disebutkan oleh Nabi, yang pertama adalah hartanya. Karena dengan harta, seorang wanita itu bisa menjadi sebab suaminya terbantu. Suaminya mudah. Dia tidak terlalu berat untuk menafkahinya. Dan yang paling diinginkan adalah hal itu bisa membantu sarana untuk tegaknya dakwah ilallah. Seperti apa yang telah sampai kepada kita dari keutamaan menikahnya Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan ini sesuai dengan fitrah laki-laki yang normal tadi kita katakan. Jadi jangan salah kalau laki-laki itu ya juga ya ada yang menanyakan tentang bagaimana hartanya. Yang kedua kata Nabi alaihi salatu wasallam, wali hasabiha, dari nasabnya, dari keturunannya. Ya. Naam.
Wali jamaliha, dari kecantikannya. Ini apa lagi? Ya. Nah, tapi dari 3 pilihan yang disebutkan di awal, Nabi sebutkan terakhir agamanya. Ya. Wali diniha, dinikahi karena agamanya. Nah, apa alasannya? Fasfar bidzatid din taribat syadak. Pilih karena agamanya. Walaupun tadi disebutkan, ya, bagaimana dia dipilih karena kekayaannya, karena nasabnya yang baik, karena kecantikannya, namun pilih karena agamanya. Iya. Niscaya kalian akan beruntung dengan hal tersebut. Yang menunjukkan bahwasanya wanita sekalipun hartanya banyak, kan begitu. Wanita sekalipun nasabnya baik, ya kalau kita Andi, kan? Yang tinggi-tinggi nasabnya kan Andi, kan? Nah, apalagi Petah, ya. Raing. Ya. Nah. Atau mungkin dia wanita tercantik di Palopo ini. Iya. Ini ketiga-tiga ini kata Nabi, walaupun ada, kalau tidak ada agamanya, dia tidak menjadi pilihan. Langsung apa? Di blacklist. Coret. Ya. Nah, ketiga hal ini yang kita sebutkan dari hadits Nabi SAW, dari ungkapan Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, mengarahkan kepada kita bahwa memang wanita itu, ya, kesalehannya, dia menjadi wanita yang salehah, itu adalah hal yang bisa membawanya untuk menjadi sebaik-baik wanita. Yang layak untuk dipinang, layak untuk dipilih. Ya. Sehingga Nabi tidak salah menempatkan bahwa mereka adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Ya. Sekalipun mungkin dia tidak cantik, sekalipun nasabnya tidak terlalu tinggi, maksudnya bukan keluarga Andi dan lain-lain. Dia juga tidak kaya, hartanya tidak banyak. Tapi kalau dia memiliki agama yang kuat, maka itu akan mengantarkan kesalehan pada dirinya dan membuat dia untuk layak menjadi wanita terbaik. Layak menjadi perhiasan dunia dan layak untuk tentu dijadikan istri. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita layak? Sudahkah kita menjadi sebaik-baik perhiasan dunia? Nah, maka kalau memang jawabannya belum, atau ya masih persentasenya sekian persen, maka jalannya terus belajar, terus menuntut ilmu, terus mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Agar apa? Agar kita betul-betul bisa meraih dari gelar tersebut, yaitu sebaik-baik perhiasan dunia. Nah, para muslimat rahimanallahu wa iyyakunna. Nabi SAW belum lagi mengatakan akan wajibnya kita mempelajari ilmu. Sehingga bertambahlah akan keharusan bagi seorang wanita untuk senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kajian tadi di sesi pertama pembahasan Hilyat Talibul Ilm kita sudah sebutkan. Hadis Nabi SAW akan kewajiban tentang menuntut ilmu. Talibul Ilm faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib. Untuk setiap muslim, untuk setiap muslimat, untuk laki-laki dan untuk wanita. Nah, walhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala adanya tempat-tempat kajian, sarana-sarana seperti ini yang alhamdulillah semua tentunya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, khususnya para wanita
yang bermukim di kota Palopo dan sekitarnya. Naam. Di sini ada tempat, ada waktu yang telah ditetapkan rutinnya untuk para wanita, untuk para muslimah, agar dia bisa merealisasikan dirinya sebagai wanita-wanita terbaik. Perhiasan dunia terbaik, maka hadirlah di majelis-majelis ilmu. Dan ini yang diminta khusus oleh para sahabiyah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah. Dan banyak hal yang menuntut kenapa wanita itu harus terus mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Selain dari apa yang telah kita uraikan. Kenapa? Karena ilmu adalah jalan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, kebodohan sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ingat, prinsip pokok seorang muslimah. Ingat bahwasanya kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan saat seseorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari nerakanya. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang meraih keberuntungan yang sebenar-benarnya. Nah, Nabi telah tegaskan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang mudahkan langkahnya untuk datang ke majelis-majelis ilmu, untuk hadir di majelis-majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak? Dengan menuntut ilmu, itulah yang akan menjadikan kita sebagai wanita yang saleh. Kita mempelajari tentang apa? Tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa di ayat ke-34. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd." Bahwa lelaki itu pemimpin bagi kaum wanita. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa Allah telah menetapkan Allah melebihkan seorang dengan seorang yang lain. Allah melebihkan laki-laki dari kaum wanita. Di antaranya wa bima anfaqu min amwalihim. Karena disebabkan karena mereka berkewajiban untuk menafkahi wanita-wanita, istri-istri yang menjadi tanggungan mereka. Namun yang ingin kita garis bawah adalah ayat setelahnya. Fas-salihat. Nah, coba. Ini karakter orang salihah. Wanita salihah itu seperti ini. Fas-salihat qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan wanita-wanita yang salihah itu, wanita-wanita yang salehah itu adalah wanita yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taat kepada suaminya sekiranya dia telah bersuami. Nah. Dan semua itu tidak bisa kita realisasikan dengan benar kecuali kalau kita menuntut ilmu, datang mempelajari apa bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah. Apa bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa perkara-perkara yang diwajibkan bagi seorang wanita muslimah? Nah, apa karakteristik dari wanita muslimah itu? Wanita salihah itu? Yang ini mungkin insyaallah kita uraikan di pertemuan atau sesi yang berikutnya besok insyaallah taala. Nah,
Dari karakteristik seorang wanita perindu surga. Apa? Nah, itu nanti dengan ilmu. Ya. A, B, C, D. Ya. Tidak boleh kita bocorkan. Ini materi untuk besok. Nah, biar datang lagi besok insya Allah. Dan ajak teman-teman yang lain. Biar lebih maksimal. Nah, itulah wanita yang saleh seperti itu. Taat kepada Allah. Dia tahu ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ketaatannya kepada Allah. Ya. Nah. Apa-apa yang harus dia tunaikan dari hak Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang harus dia tunaikan dari hak dirinya. Ya. Dan apa-apa yang harus dia tunaikan dari hak kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Suaminya, orang tuanya. Nah, ini kita atur begini karena kita berbicara yang sudah bersuami. Tapi kalau tidak, balik. Orang tuanya, suaminya, ya tinggal kita catat di situ. Kalau yang belum menikah, catat orang tuanya, lalu suaminya. Tapi kalau yang sudah menikah, catat suaminya, lalu orang tuanya. Kenapa dibalik? Kenapa bisa dibalik? Karena wanita yang telah menikah, ketaatan kepada suaminya, ketaatannya kepada orang tuanya berpindah kepada ketaatan kepada suaminya. Coba. Ilmu kan? Iya. Nah. Sehingga ada hal-hal yang berkaitan tentang hak Allah Subhanahu wa taala dia pelajari untuk dia tidak langgar. Iya. Ada hal-hal yang berkaitan tentang dirinya, tentang orang tuanya, tentang suaminya, tentang kepada orang yang lebih tua darinya, kepada orang yang lebih muda darinya. Iya. Nah, kepada tetangganya dan lain-lain. Nah, makanya Nabi SAW sebutkan hadis yang sangat mulia. Ya. Dari 3 hal pokok yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Di dalam hadisnya yang insya Allah antunna hafal. Kalau Nabi sebutkan ittaqullah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khalqin hasanan. Kama qala Rasulullah SAW. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya akan menghapuskan keburukan itu. Dan berakhlaklah, ya, berakhlak baiklah, berakhlak mulialah kepada sesama manusia. Ini 3 hal. Yang pertama, perhatian terhadap hubungan seorang hamba kepada Allah. Yang kedua, perhatian terhadap hamba terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, perhatian seorang hamba terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Semua ini bisa diraih dan harus ditunaikan. Wajib untuk kita tunaikan. Iya. Nah, karena jika tidak, bukan surga yang kita tuju, malah neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Iya. Nah, semua tadi kita sebutkan bahwa ilmu itu mengantarkan kepada kebaikan, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kebodohan mengantarkan kepada kebinasaan yang mengantarkan kepada jurang neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Ya, lihat. Ayat dari beberapa ayat yang semakna dengan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mulk di ayat ke-10 dan ayat ke-11. Allah berfirman, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Dan mereka berkata, siapa mereka di sini? Penduduk neraka. Law kunna nasma', kalau dahulu sewaktu di dunia kami mendengar, aw na'qilu, memikirkan, iya, menggunakan akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak termasuk dari penduduk neraka. Nah, apa yang dimaksud mendengarkan? Apa yang dimaksud menggunakan akal di sini? Mendengarkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semua ini terkumpul di majelis ilmu. Saat kita menuntut ilmu. Dan itulah hakikat ilmu. Al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu adalah apa yang difirmankan Allah
dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Tentunya dengan penunjang di atas pemahaman yang benar. Di atas pemahaman para salafun salih ridwanu alaihim ajma'in. Nah, jangan kita kemudian nanti kelak menjadi orang-orang yang menyesal. Dan Allah Subhanahu wa taala terangkan juga di dalam Quran surah Al-A'raf, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh benar-benar kami akan penuhi, kami akan isi neraka itu dengan sebagian besar dari golongan jin dan manusia. Apa sebab mereka dimasukkan menjadi bahan bakar dan yang memenuhi neraka Allah Subhanahu wa taala? Lahum qulub, mereka memiliki hati, la yafqahuna biha. Nah, hati ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Khulasat Ta'zimul Ilm. Hati ini adalah wadah daripada ilmu. Makanya saya ingin ingatkan pada kesempatan ini. Penting sering kita ingatkan berkaitan tentang hati. Saat telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu, saat ada sarana dan prasarana yang sedemikian rupa ini sebagai bentuk kemudahan dari Allah untuk kita menuntut ilmu. Namun hal yang paling perhatikan. Hati ini adalah wadah daripada ilmu. Nah, yang ilmu itu adalah suci, yang tidak akan masuk ke dalamnya kecuali sesuatu yang suci. Ilmu itu agung, ilmu itu mulia. Tatkala kita memiliki harta benda, khususnya para wanita yang koleksi perhiasan. Kalau kita punya emas, taruhlah yang paling ringan kita hitung 10 gram. Kita akan simpan di mana? Emas itu? Simpan di ruang tamu? Atau di parkiran? Simpan di lemari. Lemarinya ditutup. Plus dikunci. Alias direpo-repo. Nah, karena memuliakan emas mulia. Kan begitu? Iya. Dan hal-hal yang pembenaran-pembenaran yang lain. Nah, ilmu itu lebih mulia dari itu. Lebih mulia daripada dunia dan isinya. Yang kalau kita perhatikan banyak yang mengarahkan ke situ. Buktinya Nabi SAW mengawali hari-harinya apa yang dia minta? Dunia kah? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allah abadikan dalam Al-Quran. Permintaan nabinya tambahan apa? Ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan, tambahkan untukku ilmu. Ilmu lebih mulia. Maka harus kita simpan, persiapkan wadahnya untuk menyimpan sesuatu yang mulia itu. Wadahnya itu adalah hati. Yang Nabi isyaratkan dalam hadis yang terkenal, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasadu kullu, wa idza fasadat fasadat jasadu kullu, ala wahya al-qalb. Pada jasad seorang manusia terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau dia buruk, buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ini yang Allah tegur. Karena hati tidak dipakai sebagaimana mestinya, itu menjadi sebab manusia dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Nah, lalu Allah sebutkan organ yang kedua. Maka ini menjadi
poin penting. Ya, bisa kita catat dari poinnya, yaitu hal yang hendaknya dipersiapkan untuk menjadi seorang wanita yang salihah adalah menuntut ilmu syar'i, dan kesiapan dari ilmu syar'i itu bisa diterima saat kita satu, mempergunakan hati sebagaimana mestinya. Menjaga hati sebagaimana mestinya. Memperbaiki hati sebagaimana seharusnya. Mensucikan hati sebagaimana yang diharuskan untuk kita sucikan dia. Karena dia wadah daripada ilmu. Yang kedua, perhatikan organ yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata. Kedua mata Allah Subhanahu wa taala berikan. Iya. Tapi tidak dipakai sebagaimana mestinya. Iya. Tidak dipakai untuk memandang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam banyak ayat. Ya, khususnya di surah Luqman, Allah perhatikan, ya. Allah perintahkan, perhatikan. Allah perintahkan kita untuk mentadabburi ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit tarawnaha, yang kalian melihat penciptaan itu. Bighairi amadin, tanpa tiang. Itu kan sudah cukup untuk kita melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita untuk maksimal menyempurnakan ubudiyah kepadanya. Nah, gunakan itu. Nah, dan kaitan erat mata, pandangan ini dengan hati sangat. Apa yang akan masuk ke dalam hati-hati kita itu adalah sesuatu yang sering kita pandang. Iya. Kalau ke pasar, ummahat pandangnya emas, ya. Yang akan masuk dalam hatinya emas. Nah, kalau yang dia pandang di pasar tas merek Gucci, iya. Nah, Afwan ini bukan promosi merek atau menyinggung merek ya. Nah ini merek terkenal ya katanya. Nah, yang akan masuk ke dalam hatinya hal itu juga. Seluruhnya seperti itu. Nah, maka pandangan dijaga. Pandangan kita dijaga. Kalau kita mau memandang, pandanglah yang bisa mengantarkan hal-hal positif ke dalam hati kita. Di antaranya tadi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kauniyah. Ataupun kauliyah, kita baca Al-Quran. Nah, apabila seorang muslim atau muslimah merasa dirinya lemah dalam beribadah kepada Allah, merasa dirinya lemah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau terjangkiti futur, ya. Nah, maka disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah taala, atau saat hatinya keras, ya, maka lembutkan dan kembalikan semangatmu dengan Allah, dengan apa? Tadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadabburi ayat-ayat Allah. Nah, sekarang betapa banyak muslimah yang menginginkan dirinya sebagai seorang muslimah yang salehah, seorang muslimah yang akan dimasukkan ke dalam surga atau yang layak dipersunting oleh laki-laki yang saleh. Tapi kalau ditanya, berapa ayat dari ayat-ayat Al-Quran yang engkau baca dalam sehari? Berapa ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kalau engkau telah tadabburi maknanya? Nah, ataukah hari-hari kita hanya dihabiskan dengan media sosial, Telegram, Facebook, dan lain-lain? Nah, kita tidak katakan secara mutlak media sosial itu buruk, tidak. Ya, subhanallah, yang menyimak kajian ini bukti pada media sosial itu bermanfaat. Yang mendengarkan kajian ini bukti bahwasanya media sosial itu digunakan untuk hal-hal yang baik, maka baik. Namun jangan sampai melenceng. Jangan sampai terbuai. Ya. Betapa seringnya seorang di antara kita yang merasa gelisah, gundah gulana, ada sesuatu yang lupa, ternyata HP-nya. Kenapa tidak gundah gulana?
Kenapa tidak risau? Kenapa tidak bersedih saat kita, wah hari ini saya belum baca Quran. Hari ini saya belum baca Quran. Hisib saya belum baca. Nah, kenapa kita tidak sedih? Kenapa tidak gundah? Itu menandakan bahwa hati kita masih terkotori dengan dosa dan kemaksiatan dan kelalaian. Bagaimana kita mau menggapai menjadi seorang wanita yang saleh kalau seperti itu? Mustahil. Nah, maka gunakan pandangan kita. Iya. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah Al-Kahfi yang sering kita baca, disunahkan untuk kita baca di malam atau di hari Jumat. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridun wajhah wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Ini penegasan. Jangan engkau palingkan pandanganmu kepada orang-orang yang menginginkan dunia saja. Ya. Jadi jangan selalu lihat orang, wah itu fulana. Ya. Nah, jilbab baru lagi. Fulana. Ya. Kendaraan baru lagi. Fulana. Kemarin cuma cincin jari manisnya dengan jari tengahnya ada. Sekarang semua jarinya penuh cincin. Tidak usah dipalingkan pandangan ke sana. Yang dipalingkan, Masya Allah, fulana telah selesai hafalannya. Fulana telah membaca sekian juz. Fulana telah bersedekah. Fulana telah berinfak. Fulana rajin bermanusia. Itu yang dilihat. Itu yang dipandang. Supaya hati itu mengantar ke situ juga. Terikat ke situ juga. Nah. Watifiddin rahimanallah wa iyakun. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala dari organ yang ketiga, lahum adhanun. Mereka memiliki dua telinga, la yasma'una biha. Tapi tidak dipakai juga sebagaimana mestinya telinga itu. Disebutkan oleh para ulama, kenapa hikmahnya telinga kita dua dan sebagian besar organ tubuh itu dua dan lisan satu, agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan banyak mendengar di sini, ya, banyak mendengar hal-hal yang positif yang mengantarkan positif juga ke hati kita. Iya. Nah, dan semua itu bisa diraih di mana? Di majelis ilm. Yang didengarkan qala Allah, qala Rasul. Berkata para ulama, dari untayan-untayan hikmah, dari ungkapan mereka, itu akan tersalurkan, tertransfer ke hati kita. Karena kalau yang dilihat dunia, yang dipikirkan dunia, yang didengar dunia, bercongkollah di hati kita, dunia, dunia, dan dunia. Nah, sehingga sampai pun kita mengerjakan ketaatan kepada Allah, di antaranya saat kita melaksanakan salat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ternyata karena hati telah termasuki dari hal-hal perihal dunia, terfitnah dengan dunia, yang besar dunia, akhirnya pikiran kemana-mana. Lisannya menyelisih hatinya. Dia besarkan Allah Subhanahu wa taala di lisannya, tapi ternyata masih besar dunia, masih kepikiran pekerjaan, masih kepikiran ini, kepikiran ini. Kenapa? Karena dunia yang masuk ke dalam hati kita. Nah, orang yang seperti itu, waliyadzubillah, Allah sebutkan mereka lah orang yang ulaika kal an'am. Tidak ada bedanya dengan binatang. Nah, lihat itu binatang, taunya makan, tidur, dan lain-lain. Ya, tidak ada pergerakan itu. Nah, sementara kita sebagai seorang muslimah dituntut, tujuan kita diciptakan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita. Maka semua sarana dan prasarana yang ada, apapun bentuknya, harus dipakai dalam rangka menyempurnakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itulah kita bisa meraih
gelar sebaik-baik perhiasan dunia. Imra'atun salihah, wanita yang salihah, yaitu yang senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan semua itu tidak bisa kita realisasikan kecuali dengan kita semangat dan terus bermajelis ilmu. Baik, karena waktu kita terbatas, yang sebagaimana tertera yaitu hanya sampai di pukul 5:30, maka selanjutnya 16 menit mungkin kita pakai untuk tanya jawab sekiranya ada yang mau ditanyakan dan sekiranya kami mengetahui jawabannya. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.